Shalom saudara yang terkasih, bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti AMD. Saya berdoa setiap kita ada dalam keadaan yang sehat, terus bersuka cita di dalam Tuhan karena kasih dan anugerah Tuhan senantiasa kita rasakan. Tidak terasa kita sudah memasuki di hampir minggu ketiga, ini di hari Sabtu, minggu ketiga di bulan Februari. Saya berdoa sepanjang Februari ini kita akan dipenuhi dengan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Kita akan mengawali AMD kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur. Kasih-Mu, anugerah-Mu senantiasa terus kami rasakan. Kami bersyukur Tuhan karena punya Allah yang seperti Engkau yang terus menyertai kami sepanjang hari. Dan pagi hari ini kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Biarkan firman-Mu ini tumbuh di dalam hati kami. Terus tumbuh juga di dalam pikiran kami. Dan membuat hidup kami berbuah di dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena punya Tuhan seperti Engkau yang terus mengajarkan kami untuk merenungkan firman-Mu. Merenungkan duduk diam di kaki-Mu. Untuk mendapat kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Roh Kudus yang tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul doa untuk kita. Ternyata setiap kita juga memerlukan doa untuk diri kita sendiri saudara. Tetapi bukan untuk pergumulan-pergumulan kita, bukan juga untuk kerinduan-kerinduan kita. Tetapi doa ini, doa untuk setiap kita ini adalah untuk menjaga kita. Supaya apa? Nanti kita akan bersama-sama merenungkannya. Kita akan melandasi perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini dari Efesus 1 ayat yang ke-15 hingga 21. Efesus 1 ayat yang ke-15 hingga 21. Saya akan menolong saudara membacakannya. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukannya Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebutkan. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Saudara yang terkasih, ketika kita sama-sama membaca ini, kita harus memahami bahwa kata aku yang dipakai digunakan di ayat yang ke-15 itu merujuk kepada Paulus. Ketika ini ditulis, Paulus merasa mengucap syukur ke atas jemaat yang ada di Efesus atas kabar baik, yaitu mereka terus berada dalam kasih karunia dan menghidupi anugerah Tuhan itu. Tetapi Paulus tidak berhenti sampai di situ saudara. Ada yang Paulus kerjakan lagi, yaitu di ayatnya yang ke-16 dikatakan, Paulus selalu berdoa setiap kali mengingat akan jemaat di Efesus. Apa yang didoakan? Ada dua hal penting yang didoakan Paulus. Yang pertama yang didoakan Paulus adalah supaya jemaat yang ada di Efesus ini dipenuhi penghikmatan dan pewahyuan yang daripada Tuhan untuk terus menghidupi kasih karunia
Allah yang telah diberikan untuk mereka. Hikmat untuk dapat membedakan mana yang daripada Tuhan, mana yang bukan daripada Tuhan. Pewahyuan supaya mereka terus melihat bahwa ada kasih karunia yang terus mengalir atas kehidupan mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang dipilih. Sehingga ketika mereka menjadi orang-orang yang dipilih, mereka bukan dipilih tanpa ada landasannya. Tetapi mereka dipilih karena mereka juga punya hikmat dan pewahyuan yang daripada Tuhan. Sehingga pewahyuan, hikmat dan juga kasih karunia tidak bisa dilepaskan. Ini harus berjalan beriringan supaya mereka menjadi jemaat Tuhan yang bisa merasakan dan membagikan anugerah Tuhan itu sendiri. Dan yang kedua yang ingin Paulus doakan untuk jemaat Efesus adalah Paulus menginginkan bahwa jemaat Efesus ini menyadari ada satu pengharapan besar untuk panggilannya. Sehingga panggilan ini bukan menjadi panggilan yang kosong. Tapi panggilan untuk menjadi pengikut Kristus ini menjadi panggilan yang dinanti-nantikan. Karena apa? Ada harapan yang besar. Apa harapannya? Ada kuasa dan juga ada kehebatan apa yang dikerjakan oleh Tuhan bagi kehidupan setiap mereka. Kuasanya ini jauh melebihi kuasa pemerintah, kuasa pengusaha, kuasa-kuasa lain yang ada. Karena kuasanya ini yang tertinggi dari apapun. Dan ketika mereka mengambil panggilan itu, mempersiapkan diri untuk menerima panggilan itu, mereka juga mendapatkan kuasa itu. Kuasa yang daripada Tuhan. Yang sungguh hebat dan luar biasa itu. Itulah dua hal yang ingin ditekankan oleh Paulus dalam setiap doanya. Dan ini didoakan Paulus setiap mengingat jemaat Efesus. Apa pentingnya? Dari doa ini, saudara, dari doa-doa ini, dua-duanya menjaga jemaat Efesus agar mereka tidak masuk dalam pencobaan. Agar mereka tidak masuk ke dalam belenggu yang sama, yaitu belenggu yang telah dibebaskan oleh Kristus. Dan dua-duanya ini menjaga jemaat Efesus supaya mereka bisa terus menghidupi kasih karunia Tuhan. Mereka bisa menghidupi anugerah Tuhan atas keselamatan yang telah diberikan dengan hikmat dan pengertian yang daripada Tuhan itu sendiri, dengan kuasa yang daripada Tuhan itu sendiri. Oleh karenanya, ketika kita merenungkan hal ini pada pagi hari ini juga bukan terjadi hanya untuk jemaat di Efesus. Setiap kita juga punya tugas yang sama, yaitu mendoakan untuk diri kita sendiri. Setiap pemimpin agama, para pendeta, para hamba Tuhan harus punya tugas untuk mendoakan jemaatnya supaya mereka terus menghidupi kasih karunia Tuhan. Setiap kepala keluarga, setiap orang yang ada di dalam rumah harus mendoakan untuk setiap keluarganya menghidupi kasih karunia keselamatan ini. Setiap orang harus mendoakan orang yang lain, bahkan dirinya sendiri, untuk terus menghidupi anugerah keselamatan yang sudah diberikan Tuhan dengan hikmat dan juga dengan pengertian yang daripada Tuhan. Sehingga kuasa itu terus mengalir kepada setiap kita. Ini adalah PR saudara untuk setiap kita. Sehingga doa-doa kita seharusnya bukan hanya berdoa untuk pergumulan kita. Bukan hanya berdoa untuk kerinduan kita. Tetapi kita juga harus berdoa untuk bisa menjaga diri kita. Menjaga dari apa? Dari kuasa si jahat yang ingin merebut kehidupan kita dari hidup yang dipenuhi anugerah dan kasih karunia itu.
Oleh karenanya penting bagi kita untuk mengingat bersama apa yang sudah kita renungkan pada pagi hari ini. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang terus mau berdoa. Untuk pergumulan kita berdoa. Untuk kerinduan kita berdoa. Untuk segala hal yang ada yang terjadi, kita doakan. Tetapi yang penting juga, mari kita berdoa untuk menjaga diri kita. Untuk diri kita, untuk orang-orang yang kita kasihi. Untuk setiap orang yang telah dipilih Tuhan. Untuk terus mampu hidup di dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Apakah ini persoalan yang mudah, saudara? Yang ingin saya katakan, masuk dalam pencobaan iblis, masuk dalam pencobaan si jahat, itu hal yang mudah. Dan hal yang mudah juga untuk kita bisa memerangi pencobaan-pencobaan itu. Dengan apa? Dengan terus menjaga diri kita ada di dalam dekat Tuhan, hidup di dalam Dia, dan terus bersekutu bersama dengan Tuhan. Kalau mudah kita masuk dalam pencobaan si jahat, mudah juga kita untuk keluar. Tetapi melakukan proses untuk dekat dengan Tuhan, hidup dalam kasih karunia Tuhan, itulah yang harus kita hidupi supaya kita mudah memerangi kuasa si jahat ini. Oleh karenanya pagi hari ini mari saya akan sediakan waktu untuk kita berdoa pribadi lepas pribadi, waktu hening sejenak untuk kita bisa bersama-sama berdoa untuk diri kita, menjaga diri kita sebagai orang-orang Kristen yang hidup di dalam Tuhan. Mari sediakan waktu ini untuk kita sama-sama berdoa secara pribadi dalam kesunyian ini. Kita berdoa, mari kita berdoa. Saudara, Paulus menyampaikan surat ini secara terbuka kepada jemaat yang ada di Efesus. Fungsinya adalah untuk membuat jemaat yang di Efesus mengerti makna kasih karunia anugerah dan apa yang harus mereka perbuat. Dan saya rindu setiap kita ketika membaca Efesus 1 secara keseluruhan kita gumuli di hari Minggu, di hari Jumat dan di hari Sabtu ini, kita menjadi mengerti bahwa ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, itu bukan karena kita yang melakukannya. Tetapi ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, itu karena kita yang dipilih oleh Tuhan untuk mendapat keselamatan itu. Dan itu adalah anugerah yang luar biasa. Dan ketika kita mendapat anugerah itu, kita juga mendapat satu privilege, yaitu kita bisa dengan bebas memuji, menyembah Tuhan dengan setiap apapun yang kita kerjakan. Tapi saudara, yang perlu digarisbawahi adalah kita juga harus berjaga-jaga supaya keselamatan itu tidak kita sia-siakan dan kita masuk ke dalam pencobaan. Bagaimana kita menjaganya? Dengan terus berdoa berjaga-jaga untuk setiap kita. Oleh karenanya, setiap pagi doakan untuk dirimu bisa terlindungi dari segala pencobaan. Itu yang diajarkan Paulus. Setiap kita mengingat akan orang-orang lain, doakan mereka untuk mereka terus hidup dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Dan pagi hari ini kita sudah melakukannya. Lakukan itu terus saudara, supaya hidup kita terus menjadi hidup
yang hidup di dalam kasih karunia. Kita akan akhiri AMD kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami ucap syukur pagi hari ini. Kami bersyukur karena kami punya waktu untuk berdoa untuk kami sendiri. Untuk menjaga kami. Untuk terus hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Anugerah Tuhan atas keselamatan kami. Kami bersyukur Tuhan karena punya waktu untuk berdoa. Dan kami bersyukur karena pagi hari ini kami belajar bersama bahwa penting sekali untuk mendoakan diri kami dan orang-orang yang kami kasih dan setiap orang yang kami ingat untuk terus hidup di dalam anugerah-Mu. Ajarkan kami untuk terus melakukannya ini hari lepas hari. Kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pekerjaan kami. Apapun yang kami kerjakan, kami mau taruh itu di dalam tangan Tuhan. Supaya apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Ada pengurapan, ada kasih karunia, ada anugerah yang Tuhan terus senantiasa berikan untuk setiap kami. Dan bukan hanya untuk kami Tuhan, tapi juga untuk anak-anak kami, untuk orang tua kami, untuk keluarga kami, dan untuk orang-orang yang kami kasihi. Kami percaya mereka juga mendapatkan kasih karunia yang sama, anugerah yang sama, cinta-Mu yang sama. Sehingga mereka boleh melihat masa depan mereka juga cerah bersama dengan Tuhan. Kami mau mendoakan Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan. Dan juga kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Biarkan bangsa kami ada dalam genggaman tangan Tuhan. Dan boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja kami. Dan gereja-gereja yang ada di Indonesia. Di dunia bahkan. Kami mau minta gereja-Mu ini menjadi gereja yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan terus membagikan cinta kasih-Mu di dunia ini. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami, kerinduan kami, pergumulan kami, dan terus jaga kami. Jaga api keselamatan yang ada dalam hidup kami, sehingga kami boleh hidup di dalamnya. Kasih karunia, anugerah, dan damai sejahtera terus menyertai kita dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara, pagi hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan tentang doa untuk kita. Mari menjadi pribadi-pribadi yang bukan hanya berdoa untuk meminta sesuatu, tetapi juga untuk menjaga diri kita dari segala pencobaan yang ada. Selamat beraktivitas di hari Sabtu ini saudara. Dan juga nanti jangan lupa untuk kita bersama-sama beribadah, bersekutu di hari Minggu. Di jam 8 pagi saya berdoa ada hikmat Tuhan yang terus menyertai saudara. Tuhan memberkati setiap aktivitas saudara hari ini. Selamat berakhir pekan. You are blessed.